milenial, dimanapun kalian berada. Sebelum saya menjelaskan segmen pertama, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Syamsi. Saya bersekolah di SMA IT Al-Fidyan Cabang Goa. Saya akan menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sobat milenial, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatu seluruh warga Indonesia dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Adapun landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal adalah Pancasila, yaitu sila ketiga yang terdiri dari 3 pengamalan Pancasila, yaitu 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang terdiri atas 1. Pembukaan alinea yang keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia. Kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sobat milenial, adapun arti penting persatuan dan kesatuan terdiri dari 3. Yang pertama, arti penting bagi diri sendiri. Yang kedua, arti penting bagi masyarakat. Ketiga, arti penting bagi bangsa dan negara. Adapun arti penting persatuan dan kesatuan bangsa bagi diri sendiri yaitu 1. Dengan semangat persatuan kesatuan, maka kehidupan pribadi akan damai dan tentram karena kita dapat hidup di antara orang lain dengan sikap saling menghargai. Kedua, semangat persatuan yang diperlihatkan diri sendiri akan mewarnai persatuan dalam keluarga. Semangat persatuan dalam keluarga mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Adapun arti penting bagi masyarakat yaitu 1. Kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila dalam masyarakat terdapat persatuan dan kesatuan. Kedua, hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Adapun arti penting bagi bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama. Salah satu arti penting bagi bangsa dan negara adalah timbulnya sifat kekeluargaan dan sifat gotong royong. Nah, sobat milenial, sebelum kita memahami arti penting, kita terlebih dahulu memahami beberapa prinsip yang berhubungan dengan arti penting. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan adat kebiasaan majemuk. Prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengharuskan kita agar mencintai dan membela tanah air tanpa mengagung-agungkan, merasa lebih unggul, dan ingin memaksakan kehendak terhadap bangsa lain. Sebab sikap inilah yang dapat mencelakakan bangsa kita sendiri. Nah, adapun prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, sebagai generasi milenial dan sebagai warga negara, kita diberi kebebasan oleh negara dalam berpendapat, tetapi harus diikuti dengan rasa tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.
Prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Prinsip ini memiliki maksud bahwa warga Indonesia harus memiliki wawasan akan Nusantara atau bangsa Indonesia itu sendiri, tetapi tetap memiliki rasa satu kesatuan dengan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa dengan semangat persatuan Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sobat milenial, kali ini kita akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Tahap itu berturut-turut dari perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Indonesia terbentuk pertama kali karena adanya perasaan senasib antara rakyat Indonesia dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa penjajah. Nah, dari perasaan senasib itulah yang menumbuhkan kebangkitan nasional oleh bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan bagi tanah air mereka. Setelah adanya organisasi-organisasi kebangkitan nasional, selanjutnya bangsa Indonesia mengingkarkan Sumpah Pemuda yang menjadi semangat bagi bangsa Indonesia. Nah, sobat milenial, proklamasi Indonesia lah yang menjadi tujuan akhir dari segala perjuangan dan tumpah darah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam rangka terlepas dari siksaan negara penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial, di segmen kali ini saya Nuraza Melia, kelas 11 SMA IT Alfitian Cabang Goa, akan menjelaskan beberapa keunggulan NKRI yang harus kita pahami. Yang pertama, ada makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sobat milenial yang sedang menonton video ini, terdapat 4 unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah wilayah NKRI. Secara historis, wilayah Indonesia merupakan bekas jajahan Hindia Belanda yang membentang dari Aceh sampai Papua bagian barat dan dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia menetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan, wilayah Indonesia terpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau lain oleh perairan internasional. Unsur yang kedua adalah rakyat Indonesia. Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Perbedaan antara warga dan penduduk yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara, sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Unsur yang ketiga ialah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan negara Indonesia pertama kali terbentuk dengan terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, berdasarkan hasil PPKI akan terbentuk pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Dan unsur yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain.
sebagai unsur deklaratif berdirinya suatu negara diperoleh oleh Indonesia dari Mesir pada tanggal 10 Juni 1947 yang kemudian diikuti oleh negara lain secara bilateral. Nah, sobat milenial, ini adalah bagian terpenting dari segmen ini, yaitu beberapa keunggulan NKRI yang tidak dimiliki bangsa lain. Adapun keunggulannya yaitu jumlah dan potensi penduduk Indonesia yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan yang bersifat internasional, antara lain pernah menjadi tuan rumah KTT Non-Blok pada tahun 1992, pernah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, dan yang baru-baru saja terjadi menjadi tuan rumah dalam ajang pertandingan olahraga Asian Games. Indonesia juga memiliki pabrik pesawat terbang bernama PT Dirgantara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial yang saya sayangi. Wah, ini adalah pertemuan pertama kita ya. Nama saya Diversa Maharani. Saya saat ini bersekolah di SMA IT Alfitian Cabang Goa. Dua kawan saya sebelumnya telah menjelaskan tentang apa itu makna persatuan dan kesatuan bangsa serta beberapa keunggulan NKRI yang harus kita pahami. Nah, pada segmen ketiga saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai apa-apa sajakah faktor pendukung maupun penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah sobat milenial semua sudah siap mendengarkan? Saya akan memulainya. Faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki beberapa poin. Antara lain, poin pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Para penjajah yang menjajah bangsa Indonesia dengan kejilah yang menimbulkan perasaan senasib dan seperjuangan bagi mereka. Poin kedua, yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sebagaimana dibuktikan dengan perjuangan para rakyat Indonesia dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Adapun poin ketiga, sobat milenial, adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pejuang kemerdekaan Indonesia memiliki keinginan besar untuk bersatu dan memberikan kemerdekaan pada seluruh rakyat Indonesia. Wah sobat milenial, ternyata para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia sangatlah gigih dan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia. Sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu mengenang jasa para pahlawan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan memberikan faktor-faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Poin pertama adalah karena luasnya bangsa Indonesia dan terdiri dari ribuan kepulauan yang menjadikan sebagai faktor penghambat. Poin kedua yaitu karena kuatnya pengaruh budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan pribadian bangsa dan menjadikan melemahnya pengaruh nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada sejak dulu. Wah sobat milenial, sebagai bangsa Indonesia, kita sebaiknya dapat memilah budaya-budaya asing yang masuk agar kesatuan kepribadian bangsa Indonesia tidaklah lemah ataupun bahkan punah. Adapun poin ketiga, yaitu besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan adanya rasa ketidakpuasan dan keputusasaan di masalah SARA serta banyaknya aksi demonstrasi unjuk rasa. Nah, sobat milenial, itulah tadi beberapa faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga pengetahuan yang saya berikan dapat diambil positifnya dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial dimanapun kalian berada, pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Insyira Fatia Hidayat. Saya sekarang bersekolah di SMA IT Alfitian Cabang Goa. Nah, seperti yang sobat milenial ketahui,
Rekan saya telah memberikan 3 informasi penting, yaitu pertama, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, beberapa keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir adalah faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Sekarang, memasuki segmen terakhir, saya akan sedikit memberikan informasi kepada sobat milenial semua tentang bagaimana cara menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini kita telah mengikuti pemilihan umum yang memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi pada masa kampanye marak terjadi di media sosial adanya kampanye hitam yang dimana warga negara satu saling menjelek-jelekan warga negara lainnya. Nah, hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menjadi ancaman dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada segmen ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana sih sikap kita sebagai generasi milenial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat milenial, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia? Nah, salah satu caranya adalah kita harus ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Nah, berpartisipasi di sini maksudnya adalah kita harus ikut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat milenial, sekarang saya akan menjelaskan sikap-sikap apa sajakah yang diperlukan dalam menjaga keutuhan wilayah dan negara Indonesia. Nah, poin pertama adalah cinta tanah air. Kita sebagai warga negara haruslah mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita sendiri. Nah, sikap cinta tanah air dan bangsa ini dapat diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu misalnya kita menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah rajin belajar agar kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu yang dapat kita gunakan untuk mengabdi kepada negara. Poin kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Nah, pembinaan persatuan dan kesatuan ini dapat dilakukan di berbagai tempat. Contohnya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan adalah yang pertama adalah menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, bahasa, agama, ataupun kebudayaan. Di sini artinya adalah jika kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang kedua, tindakan yang perlu kita lakukan adalah memberi bantuan tanpa mempertimbangkan asal daerah. Contohnya, pada saat terjadi bencana di Palu, Donggala, maupun Anyer, Banten, seluruh warga Indonesia melakukan pertolongan ataupun memberikan sumbangan ataupun dana terhadap korban yang terkena musibah. Nah, sobat milenial, poin ketiga adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban di sini adalah sikap yang mencerminkan kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Adapun partisipasi yang mencerminkan sikap rela berkorban ada dua, yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga dan partisipasi dalam bentuk pikiran. Contoh partisipasi dalam bentuk tenaga adalah ketika saudara sebangsa dan senegara kita mengalami musibah, kita dapat menjadi sukarelawan ataupun melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita. Yang kedua, contoh partisipasi dalam bentuk pikiran adalah dengan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan di media sosial maupun karya tulis ilmiah yang dapat mengajak atau membangkitkan semangat warga-warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan
serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi beberapa informasi yang saya berikan tentang bagaimana sikap yang diperlukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah dari saya, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi sobat-sobat milenial dimanapun kalian berada. Itulah tadi materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada bab 6 tentang faktor pendukung dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat milenial semua ya. Pesan kami bagi sobat milenial sekalian, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa, serta teruslah berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga meminta maaf jika ada salah kata dan informasi yang kurang tepat karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari kami sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Jangan lupa like, Subscribe, Share dan komen video ini sebagai